Bab 1741. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Qian Shan saat ini sedang mundur, cepat berlatih, berharap untuk mengolah tulang giok, dan melangkah lebih jauh dalam seni bela diri di masa depan. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, aku akan punya banyak waktu untuk pulang di masa depan, jadi jangan terburu-buru sekarang. Nyatanya, Aisan ingin ikut-ikutan, dan juga ingin pulang untuk melihat-lihat. Tetapi jika gunung pendek datang, budidaya pasti akan jatuh, dan akan merepotkan jika tidak bisa mengimbangi saudara-saudara. Sebagai salah satu dari 4 asisten utama Legiun, Aisan tidak boleh ketinggalan dalam budidaya, setidaknya dengan kecepatan yang sama dengan Legiun, atau bahkan lebih tinggi. Itu sebabnya Lu Chen menolak Aisan untuk datang. Dia harus meminta Aisan untuk tinggal di kota Fenghuo dan berlatih retret bersama saudara-saudaranya. Perbaikan tulang giok. Mata si Men Haohan berbinar, dan dia sangat gembira. Ya, dia harus mundur, jangan lari pulang, jangan tunda kultivasimu. Mengolah tulang giok adalah masalah besar, bukan hal sepele. Setelah dibudidayakan, jade bonsai tidak akan terkalahkan di Beimo. Patriark Simen, waktunya sempit, saya berharap dapat segera memulai bisnis. Melihat si Men Haohan sedang dalam perjalanan, Lu Chen beralih ke topik dan berhenti berbicara omong kosong. Karena si Men Haohan menerima transmisi suara dari kesadaran spiritual Aosan, dia harus mengetahui tujuan kedatangan Lu Chen untuk menekan Mingshan. Lu Chen tidak perlu menjelaskan, cukup bicara. Jangan khawatir, kamu sudah melakukan perjalanan jauh ke Beimo, kamu harus istirahat, biar kutunjukkan kebaikan seorang tuan tanah. Si Men Haohan melambaikan tangannya dan berkata, kamu adalah tamu paling terhormat di keluarga Simenku. Jika kamu tidak makan dengan baik, minum dengan baik, hidup dengan baik, pelacur di rumahku, batuk-batuk-batuk, singkatnya, aku pasti membuatmu senang untuk datang dan bersenang-senang kembali, atau kurcaci di keluargaku itu akan menyalahkanku. Baiklah, Patriark, saya benar-benar tidak punya banyak waktu untuk makan dan minum. Lu Chen berkata tanpa daya. Saya tahu Anda sedang terburu-buru dan tidak punya banyak waktu, jadi saya mengubah masalah menghibur Anda dan menanganinya langsung ke tingkat yang paling sederhana. Kata si Men Haohan, bagus sekali, saya tidak tahu betapa sederhananya itu. Lu Chen sangat gembira, dia memahami tingkat yang paling sederhana, dan itu akan berakhir dengan secangkir teh, bahkan lebih cepat. Saya mengundang 99 dan 81 orang, semuanya adalah tokoh terkenal dan terhormat di Beimo, dan mereka datang ke sini untuk membersihkan debu untuk Anda. Saya telah menyiapkan 99 dan 81 meja, semuanya merupakan hidangan terkenal dan populer di Beimo, dan saya membuatkannya khusus untuk Anda. Si Men Haohan tertawa, penuh kebanggaan, memperkenalkan tingkat penyederhanaan seperti ini. Ini disederhanakan, masih harus makan. Lu Chen merasa pusing dan mengerutkan kening. Lagi pula, si Men Haohan harus mengajaknya makan dan minum, jadi sepertinya tidak mudah untuk menolaknya. Begitu banyak orang, begitu banyak kursi, di mana kita bisa menyelesaikannya dengan satu kali makan. Si Men Haohan berkata begitu. Ini, bukankah 9981 orang, apakah masih ada 9981 kursi? Lu Chen tidak mengerti apa yang dimaksud si Men Haohan, dan sedikit bingung. Oh, kamu salah paham. Saya tidak banyak bicara, saya tidak mengatakannya secara spesifik. Si Men Haohan berdehem, lalu mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya, saya mengundang 99.999 orang, dan saya menyiapkan 99.999 kursi, dan akan ada total 9981 hari, maka pahala dan kebajikan akan terwujud. Petik 2. Aku. Pada saat itu, Lu Chen merasa pusing dan mengerutkan kening. Dia hendak berbicara, tetapi dipotong oleh si Men Haohan. Awalnya, saya juga menyiapkan 9981 keindahan tiada taraf untuk Anda tidur selama 9981 hari dan malam. Si Men Haohan melirik ke arah Lingua, dan senyuman di wajahnya menjadi sedikit menyedihkan, tapi sepertinya kamu tidak membutuhkannya sekarang, salah satunya bernilai 99.999 keindahan yang tiada taraf. Tapi untuk kamu tidur selama 99.999 tahun. Ini, mendengar ini, Lu Chen tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Si Men Haohan terlalu lancang,
dia hanyalah orang tua mesum, jika bukan demi gunung pendek, raja ini akan menghancurkan mulut besarnya sekarang. Tiba-tiba, Lu Chen mendengar transmisi suara marah Linghua. Hei, lihatlah ratusan istri dan selir di belakang Patriark Simen, dan pikirkan tentang apa itu Aisan, apa kamu mengerti? Lu Chen membalas Linghua, ternyata seperti seorang ayah, seperti seorang anak laki-laki, ayah dan anak itu sama. Linghua tercengang sejenak, lalu setelah berpikir sejenak, dia mengerti maksud Lu Chen. Patriark Simen masih serigala liar dengan pemikiran normal, Aisan lebih baik dari biru, dan pemikirannya benar-benar menyimpang. Dia hanyalah orang mesum aneh dengan hobi eksentrik. Lu Chen menjawab tanpa daya, abaikan saja Patriark Simen dan anggap saja dia tidak ada. Hanya itu saja, Linghua juga menggema tanpa daya. Lu Chen menghela nafas, dan berkata kepada Simen Haohan, Lu Chen sangat berterima kasih atas kebaikan Patriark Simen. Tapi waktunya terlalu sempit, saya tidak bisa pergi ke perjamuan sesuai jadwal, jadi saya harus menerimanya. Itu tidak bisa dilakukan, tidak peduli seberapa ketat waktu Anda masih harus makan jamuan pembersihan debu selama 81 hari terlebih dahulu. Semua pejuang di seluruh gurun utara tahu bahwa Anda dan Ling Wang ada di sini. 99.999 orang yang saya undang sedang dalam perjalanan ke sini. 99.999 kursi yang saya siapkan telah tiba. Setelah semuanya selesai, kursi dapat segera dibuka. Petik 2. Simen Haohan menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, perjamuan ini untukmu dan Raja Ling, jika kamu tidak datang ke perjamuan itu akan sulit. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia ingin Lu Chen menyelesaikan perjamuan pembersihan debu, jika tidak, dia akan dipermalukan. Patriark Simen, saya akan berbisnis kali ini, terutama untuk menemukan harta karun yang jenius. Agar penolakannya berhasil, Lu Chen tidak punya pilihan selain berkata, beberapa harta jenius memiliki efek tambahan yang baik pada prajurit yang memperbaiki tulang giok, dan mereka juga sangat cocok untuk digunakan Simen Qianshan, jadi saya harus bergegas naik, semakin cepat saya menemukan harta karun jenius, semakin cepat saya membantu Simen Qianshan. Kalau begitu belum terlambat, ikutlah denganku, dan aku akan membawamu ke Gua Neter segera. Saat berikutnya, ekspresi Simen Haohan berubah, dan nada suaranya pasti berubah juga. Hal ini terkait dengan budidaya Aoshan, terutama pada tahap perbaikan tulang giok, diperlukan beberapa orang jenius dan harta bumi khusus untuk memperkuat dan membantu. Tingkat budidaya gunung rendah berhubungan langsung dengan reputasi dan kekuatan keluarga Simen. Selama ada pertanyaan tentang promosi putranya, itu adalah prioritas utama keluarga Simen, dan tidak boleh diganggu oleh hal-hal lain yang tidak relevan. Semakin cepat Lu Chen memasuki Gua Neter, semakin cepat dia menemukan harta karun jenius, dan semakin cepat dia mempromosikan putranya. Dia harus segera, segera, membiarkan Lu Chen pergi bekerja daripada makan dan minum. Kami tidak di sini, apa yang harus kami lakukan jika 99 dan 81 orang datang? Lu Chen bertanya seperti ini. Tenang, aku akan membiarkan mereka pulang. Bagaimana dengan 99 dan 81 kursi? Tenang, aku akan membuangnya dan memberikannya pada anjing. Bagaimana dengan 99 dan 81 wanita cantik yang tiada taranya? Tenang, aku sudah tertidur. Gunung Zhenming, pintu masuk menuju Gua Neter tiba-tiba bergetar, dan suara guncangan mengguncang ke segala arah. Di kota pertahanan manusia Neter Grotto, para pembela seluruh kota benar-benar terkejut dengan ketidaknormalan jalur tersebut. Ya Tuhan, pintu masuknya bergetar, dan orang besar datang. Orang bijak memasuki gua, itu menghancurkan bumi. Itu benar, itu pasti orang suci umat manusia, jika tidak, reaksi salurannya tidak akan sekuat itu. Mengapa kamu tidak bisa menjadi raja sejati jika kamu adalah orang suci? Apakah ada lubang di otakmu? Jika raja yang sebenarnya memasuki gua, dapatkah pintu masuk tersebut mampu menahan kekuatan raja yang sebenarnya? Dan bukankah itu akan runtuh begitu saja? Tidak, ada orang suci di keluarga Simen kita, jadi orang suci mana yang datang ke Gua Neter? Bukan hal yang baik bagi orang suci untuk datang ke kota berbenteng. Batas atas kekuatan Gunung Zhenming adalah yang mulia. Pihak kami selalu menjadi titik keseimbangan dengan klan Ming dan klan Hantu, dan kami tinggal di perdamaian. Itu benar, jika seorang suci muncul,
dia akan segera merusak keseimbangan kekuatan di sini, dan pada saat itu akan membuat marah para hantu dan Hades, dan kekuatan Gua Nether akan meningkat pesat di masa depan. Ras hantu menyusut di dalam gua hantu, tetapi mereka tidak keluar dari gua hantu, dan mereka tidak melakukan kontak dengan ras manusia. Hal ini dapat diabaikan. Ini terutama bergantung pada ras hantu. Klan Ming mirip dengan klan hantu, jadi bisa diabaikan. Itu dulu, tapi situasinya berbeda sekarang. Ada berita dari benua tengah bahwa di medan perang para suci di benua tengah, klan Ming telah memulai perang melawan umat manusia. Yah, itu merepotkan. Klan Ming bertempur di benua tengah, dan cepat atau lambat akan melibatkan Gua Nether. Jadi, bukanlah hal yang baik jika ada orang suci yang datang saat ini. Mungkin klan Ming akan memulai perang di dalam gua, dan orang suci itu akan datang untuk menjaganya. Saya tidak tahu apakah orang suci yang datang itu berasal dari Beimo, atau dia diutus oleh Zongsu. Itu pasti orang-orang suci di benua tengah. Orang-orang suci tua di Beimo itu terlalu tua, mungkin mereka bahkan tidak bisa berjalan. Di kota pertahanan, ratusan ribu murid Simen semuanya terkejut, tapi juga khawatir. Semua murid Simen memusatkan perhatian pada pintu masuk, ingin segera bertemu dengannya. Seperti apa rupa orang suci yang mengunjungi Gua Nether? Apakah itu orang suci yang lama? Namun, orang-orang di lorong itu berhenti karena guncangan di lorong itu. Jalan orang suci itu menggemparkan bumi. Jalan di Gua Nether hanya terbuat dari batu biasa, yang tidak bisa menahan nafas orang suci, sehingga berguncang. Simen Haohan melirik ke arah Linghua, dan berkata, terutama Linguang, yang hampir menjadi raja sejati. Merupakan keajaiban bahwa lorong itu tidak runtuh. Mendengar ini, baik Lu Chen maupun Linghua memahami maksud Simen Haohan, dan segera menahan aura mereka, menyembunyikan wilayah mereka sebanyak mungkin. Alasan mengapa Lu Chen memiliki Chaos Orb, selama pikirannya ada, tidak terlalu sulit untuk menyembunyikan alam, paling banyak menghabiskan sedikit energi. Namun itu tidak mudah bagi Linghua. Setelah dia menahan nafasnya, dia hanya bisa berada dalam kondisi setengah tersembunyi. Jika Anda memperhatikan, Anda dapat melihat setengah langkah negara raja sejatinya. Tapi ini sudah cukup, intinya bukan menyembunyikan alam, tapi menahan nafas. Tanpa pengaruh nafas orang suci itu, saluran yang rapuh itu akhirnya berhenti bergetar dan menjadi tenang. Ketika Simen Haohan memimpin Lu Chen keluar dari lorong terlebih dahulu, hal itu segera menimbulkan seruan dari seluruh kota pertahanan. Karena, setelah berjalan keluar dari lorong, Lu Chen tidak menyembunyikan wilayahnya, dan langsung melepaskan nafasnya. Manusia tulang suci angin adalah bos besar di Beimo. Anggota keluarga Simen yang paling kuat adalah Simen Haohan, dan itu tidak lebih dari seorang terhormat yang dapat mengembangkan tubuh emas. Simen Haohan berada di depan Lu Chen, tanpa terasa dia adalah kurcaci kelas 1. Untungnya, orang yang datang adalah orang suci muda, bukan orang suci tua. Hei, orang suci muda ini kelihatannya familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Apa visimu? Bahkan tidak mengenali Lu Chen. Brengsek, jadi itu Lu Chen, bos tuan muda. Bos tuan muda memang perkasa. Karena dia sudah menjadi orang suci, tak heran tuan muda bertekad untuk bergaul dengannya. Sudah beberapa tahun sejak Lu Chen datang ke Gunung Zhenming terakhir kali. Aku sangat malu menjadi orang suci secepat ini. Saya mendengar bahwa tuan muda juga telah menjadi orang suci. Itu bahkan lebih sengit. Lu Chen bahkan membawa tuan muda ke dalam Roh Kudus. Tuan muda benar-benar diberkati. Sungguh sengit sekali, saya ingin bergaul dengan Lu Chen. Saya tidak ingin menjadi orang suci, saya hanya ingin menjadi seorang yang terhormat, dan saya sangat puas. Rumput, kamu benar-benar menuntut, bakat macam apa kamu, bisakah kamu membandingkannya dengan tuan muda yang berbakat? Jika aku main-main dengan Lu Chen, aku tidak ingin menjadi orang suci, cukup menerobos ke alam dewa pemurnian. Saya memiliki persyaratan yang lebih rendah, hanya ranah siantai. Petik 2. Permintaan Anda adalah sampah, saya hanya membutuhkan alam Xuanming. Tatapan murid Simen yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Chen, berdiskusi dan takjub. Terlebih lagi, pada saat berikutnya, mata semua orang langsung dialihkan dari Lu Chen, dan mereka tertuju pada wanita roh terakhir yang keluar. Dia sangat cantik, sangat glamor, dan berada pada level orang suci tertinggi, raja sejati setengah langkah. Wanita spiritual itu sangat cantik, jarang ada di dunia. Kita manusia tidak tahu apakah ada wanita secantik itu.
Indah sekali, kurasa kepala keluarga akan segera pindah. Dia adalah raja sejati setengah langkah, beraninya patriark membuat kekacauan. Sama sekali tidak, sekali kamu menyinggung perasaannya, kamu akan mati. Mengapa wanita berjiwa kuat dan cantik ini datang ke Gunung Zenming? Kamu tidak perlu bertanya, keluarga Simen kita tidak memiliki hubungan dengan spirit Rache, mereka pasti datang bersama Lu Chen. Dia datang bersama Lu Chen, mungkinkah itu milik Lu Chen? Ketahuilah saja, jangan katakan itu. Murid Simen yang tak terhitung jumlahnya menatap Linghua dengan penuh semangat, saling berbisik dan berdiskusi dengan suara pelan. Selain itu, banyak murid Simen yang memberi jalan satu demi satu agar Simen Haohan dan 3 lainnya bisa lewat. Setelah meninggalkan gerbang kota, Simen Haohan memimpin Lu Chen dan Linghua terbang jauh ke dalam gua, dan tidak berhenti terbang hingga ribuan mil jauhnya. Lu Chen, aku hanya bisa mengirimmu ke sini, lalu terbang ke depan, di sanalah para pengintai nadir ditempatkan. Kata Simen Haohan, terima kasih Patriark Simen karena telah mengirimku. Pergi. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata kepada Linghua, kamu menungguku di keluarga Simen, jadi kamu tidak perlu mengikutiku. Aku tidak ingin menunggumu di luar. Aura di sini tipis, dan kamu tidak bisa berlatih. Lebih baik pergi ke Gua Nether bersamamu. Setidaknya aku bisa membantumu. Linghua berkata begitu. Kamu tidak dapat membantu, kamu akan ketahuan jika kamu masuk. Lu Chen mengerutkan kening, awalnya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi Simen Haohan merasa tidak nyaman untuk berbicara. Patriark Simen, raja ini dan Linghua akan masuk jauh ke dalam gua, silakan kembali. Linghua melihat ke arah Simen Haohan, dan memerintahkan demikian. Simen Haohan awalnya ingin tinggal sebentar, tetapi ketika dia melihat nada suara Linghua dingin dan tidak ada ruang untuk berdiskusi, dia mengangguk cepat, melompat, dan terbang menjauh. Linghua adalah Ratu Ras Roh, atau Raja Sejati setengah langkah, dia tidak mampu memprovokasi dia. Selain itu, dia mengetahui dari transmisi suara Aoshan bahwa Linghua dan Lu Chen sedikit berbeda, sepertinya ambigu. Sebagai seorang master, dia tahu bahwa Lu Chen dan Linghua sedang bersenang-senang. Karena Linghua tidak ingin dia tinggal, dia tentu saja meluangkan waktu untuk pergi. Kamu juga harus kembali dengan Patriark Simen, kamu tidak memiliki aura klan Ming, dan kamu akan ditemukan oleh klan Ming segera setelah kamu tiba di tempat klan Ming. Lu Chen menunggu Simen Haohan pergi jauh, lalu dia melihat ke arah Linghua, dan memerintahkan, bahkan jika kamu tidak berlatih di sini, kamu dapat bersantai di keluarga Simen dan bersantai. Simen Sijia sangat besar, pemandangannya bagus, kamu bisa bermain di mana saja sampai aku kembali. Linghua akan mendengarkan beberapa instruksi yang biasa dia berikan kepada Linghua, tetapi sekarang tidak berhasil. Kamu tidak punya roh, kenapa kamu bisa masuk ke dalam gua? Linghua membalas, aku bisa melakukannya sendiri, tapi kamu tidak bisa. Kata Lu Chen, Xiao Qian tidak memiliki energi hantu, dia bisa memasuki gua hantu, kenapa aku tidak? Linghua mengatakannya lagi, aku punya senjata hantu, dan aku bisa memasukkan Xiao Qian ke dalamnya sesuka hati tanpa ketahuan oleh orang-orang di dunia bawah. Lu Chen berkata lagi, yang saya maksud adalah Xiao Qian pergi jauh ke Gua Nether sebelumnya. Pada saat itu, dia tidak memiliki senjata hantu untuk bersembunyi, kan? Linghua pantang menyerah dan pantang menyerah, jadi dia berkata, jadi, Xiao Qian harus punya cara untuk menutupi aura hantu di tubuhnya, agar tidak ketahuan oleh Mingsu. Lu Chen tercengang saat itu juga. Alasan Linghua sudah tepat, dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya ketika dia memasuki poin krusial. Xiao Qian keluar. Lu Chen berseru, Xiao Qian keluar, dan Xiao Di juga keluar. Xiao Qian telah mendengarkan percakapan antara Linghua dan Lu Chen di perangkat hantu, dan tahu apa yang diminta Lu Chen untuk dia lakukan. Raja Roh, saya tidak punya cara untuk menutupi energi hantu, saya juga tidak bisa menyulap energi hantu. Xiao Qian segera membuka mulutnya dan berkata, terakhir kali saya masuk jauh ke dalam Gua Nether, saya mengambil jalan terpencil, atau jalan tebing, jauh dari tempat tinggal orang Nether, dan saya tidak berani menghubungi Nether, rakyat. Apa kamu mendengar saya? Lu Chen sangat gembira, dan segera melihat ke arah Linghua, berpikir bahwa Linghua harus mundur meskipun ada kesulitan. Namun ia tidak pernah menyangka akan melebih-lebihkan pendapatnya dan meremehkan tekad Linghua untuk mengawasinya. Kalau begitu kita juga bisa mengambil jalan terpencil, atau jalan tebing, dan jangan menghubungi orang-orang di dunia bawah. Linghua benar-benar mengatakan ini,
tanpa ada niat untuk mundur meskipun mengalami kesulitan, dan meminta Lu Chen untuk memiliki satu kepala. Dan dua kepala yang besar. Aku akan mencari tulang bangau Suandan sekarang. Itu adalah sesuatu dari alam abadi yang tidak ada di benua Yuanwu. Mungkin masih di tangan orang Ming. Jika kamu tidak menghubunginya dengan orang-orang Ming, apalagi yang kamu cari? Lu Chen menghela nafas, dan tidak punya pilihan selain berkata, selama saya menemukan tulang bangau Suandan, saya dapat menyempurnakan pil tulang lapuk abadi, yang memungkinkan semua orang di Legiun mengolah tulang giok, termasuk 1000 pemanah dari klan rohmu, jadi kamu. Lu Chen belum selesai berbicara, tetapi disela oleh Linghua, jadi, kamu harus menemukan cara untuk memasukkanku, kalau tidak, apa yang bisa aku bantu? Aku bisa melakukannya sendiri, aku tidak butuh bantuanmu. Lu Chen berkata dengan marah. Tidak, kamu harus melakukannya. Linghua berkata dengan tegas. Dengan baik, Lu Chen mengerutkan kening. Linghua sedikit sombong, itu tidak mudah untuk ditangani. Maknanya sudah sangat jelas, kali ini dia mencari tulang bangau Suandan, bukan Tianhuo. Setelah terakhir kali api langit padam, dia samar-samar menebak bahwa alasan Linghua datang ke sini adalah karena dia takut akan menemukan api langit. Jika dia pergi ke Tianhuo, dia pasti akan menyingkirkan Linghua terlebih dahulu, masalahnya bukan sekarang. Sebelumnya, dia berbicara baik dengan Linghua. Ketika dia tiba di Gunung Zhenming, dia pergi ke gua sendirian, dan Linghua sedang menunggu di luar. Namun Linghua tiba-tiba berubah pikiran kini, ia ingin menyingkirkan Linghua, namun tidak bisa. Sangat berbahaya untuk masuk jauh ke dunia bawah. Kamu adalah Raja Roh. Di masa depan, kamu akan membutuhkan kepemimpinanmu untuk membentuk aliansi dengan umat manusia. Aku tidak dapat menanggung kerugian apapun padamu. Kata Lu Chen. Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri, Anda tidak perlu khawatir. Tapi Linghua berkata begitu, bertekad untuk pergi bersama Lu Chen. Oke, karena kamu ingin mengikuti, kamu harus mematuhi perintahku dalam segala hal, dan jangan membuat klaim apapun, jika tidak jangan salahkan aku karena mengantarmu kembali. Melihat Lu Chen benar-benar tidak dapat meyakinkan Linghua, dia harus setuju, jika tidak, apalagi yang bisa dia lakukan. Memenggal kepala Linghua, jangan pernah memikirkannya, itu tidak mungkin. Lu Chen mengeluarkan 4 pil, menelan 1 pil sendiri, dan membagikan sisanya kepada Linghua dan 2 hantu wanita. Ini adalah pil pernapasan tersembunyi, yang dapat menutupi energi hantu dan energi spiritualmu. Kekuatan obatnya dapat bertahan lama. Saat aku meninggalkan Gua Nether, aku akan memberimu pil pernapasan. Mendengar hal tersebut, Linghua dan kedua hantu wanita tersebut segera meminum pil Yingxi untuk menutupi aura unik mereka terlebih dahulu. Setelah itu, Xiao Qian mulai memimpin jalan, memimpin Lu Chen mendaki pegunungan yang luas, menyusuri hutan terpencil dan tak berpenghuni, menghindari pengintai Hades yang ditempatkan di luar, dan langsung masuk ke dalam gua. Pegunungan besar itu sangat luas, dan semua orang berjalan seharian penuh sebelum mereka keluar dari gunung setelah memulai perjalanan ringan kekaisaran. Karena sejak lama klan Ming sudah tidak banyak berperang dengan umat manusia karena mereka bermusuhan dengan ras hantu. Oleh karena itu, pertahanan klan Ming melawan umat manusia di sini sangat kecil. Mereka hanya mengirimkan beberapa pengintai untuk mengamati, dan tidak ada garnisun skala besar. Jika tidak, pasti ada pasukan yang ditempatkan di penghalang alami pegunungan besar ini, dan tidak akan mudah bagi Lu Chen dan yang lainnya untuk melewatinya dengan lancar. Berjalan keluar dari pegunungan besar, saya melihat sebuah kota hitam, yang merupakan pemukiman klan Ming. Apakah ini pusat Gua Nether? Lu Chen bertanya. Tidak, pusat Gua Nether masih jauh. Kota Nether ini hanyalah pinggiran luarnya. Xiao Qian menggelengkan kepalanya, dan berkata, prajurit nadir di kota itu bukanlah prajurit tingkat tinggi, dan kebanyakan dari mereka berada di alam tiangang, jadi tidak ada ancaman. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengancam. Kamu menungguku di sini, aku akan masuk dan membeli sesuatu. Kata Lu Chen, bos, kamu ingin membeli apa? Apakah kamu punya koin Ming? Xiao Qian menanyakan pertanyaan ini. Tentu saja aku membeli pakaian Mingsu. Aku mengenakan jubah Tianhuang, Linghua mengenakan jubah Linghuang, dan kalian berdua mengenakan pakaian hantu. Bagaimana kalian bisa berada di dunia bawah? Lu Chen terkekeh, dan berkata dengan nada kaya, saya yakin saya tidak memiliki benda tingkat rendah seperti Mingbi. Saya hanya akan menggunakan batu roh berpola biru dan semuanya akan berakhir.
Itu tidak akan berhasil, kota dunia bawah ini adalah pinggiran luar dunia bawah, kota tingkat rendah, dan mata uang dunia bawah adalah mata uang bersama. Jika kamu mengeluarkan batu roh bermotif biru untuk membeli sesuatu, orang-orang di dunia bawah tidak akan berani menerimanya, dan akan meragukanmu. Hanya pusat klan Ming yang akan memiliki sirkulasi normal batu roh bergaris biru seperti benua tengah ras manusia Anda. Jadi, sejak bos masuk, tidak ada cara untuk membeli pakaian. Xiao Qian berkata begitu. Bos, jika kamu punya cara untuk masuk ke dunia bawah, kamu bisa memesan beberapa set pakaian saja, kenapa kamu ingin membelinya? Xiao Di tiba-tiba mengatakan sesuatu. Ikuti saja, itu kelakuan pencuri. Aku tidak mau melakukan hal kotor seperti itu. Lu Chen tersenyum, dan berkata, tunggu saja, ketika aku kembali, aku pasti akan membawakan kembali pakaian yang baru dibeli untukmu. Setelah selesai berbicara, Lu Chen meninggalkan Linghua dan kedua hantu wanita itu dan langsung menuju ke kota dunia bawah. Bos, kamu belum menyita perangkat pengembalian hantu kami. Jangan kembalikan senjata hantu itu, kalian berdua, dan layani Raja Howling dengan baik. Lu Chen menjawab, dan langsung pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah berlari ratusan mil, Lu Chen berbelok di tikungan bukit dan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Faktanya, Lu Chen telah melarikan diri ke bumi, menyelinap ke bawah tanah, dan langsung menuju dunia bawah. Aku akan mengikuti semuanya, membawa kalian berdua kembali ke perangkat hantu dan mengikuti, bukankah kalian berdua tahu segalanya? Lu Chen menghela nafas, lalu memasuki lautan rune kuno dalam ingatannya, dan pergi untuk mendapatkan rune kuno itu dengan mudah. Dia pertama kali menemukan sekumpulan rune sistem udara, menyatukan serangkaian rantai rune sistem udara dengan makna mendalam dari energi gelap, dan kemudian memberkatinya. Sesaat kemudian, aura unik Hades muncul dari tubuhnya, yang dengan sempurna bisa menghindari indera penciuman Hades. Namun tidak cukup hanya menambahkan energi gelap ke dalam tubuh. Klan Ming dan ras manusia memiliki penampilan yang mirip, tetapi ada perbedaan besar pada kulit. Ming Ren memiliki kulit abu-abu, pupil putih, dan tubuh langsing. Sekilas, dia tampak seperti zombie. Oleh karena itu, Lu Chen harus mengganti kulitnya agar benar-benar menyatu dengan wilayah klan Ming. Temukan sekumpulan rune dunia bawah, kumpulkan satu set rantai rune dunia bawah dengan makna penampilan yang mendalam, dan kemudian berkati mereka. Segera, penampilan Lu Chen berubah, kulitnya menjadi abu-abu, pupilnya menjadi putih, tubuhnya kurus dan panjang, tetapi wajah dan fitur wajahnya tidak banyak berubah, tetapi dia dapat dengan sempurna berbaur dengan Hades dan menjadi satu dengan Hades. Neraka, mungkin karena tidak banyak pertarungan antara dunia bawah dan umat manusia. Kota dunia bawah ini tidak terlalu waspada, dan pertahanannya sangat ketat. Tidak ada peralatan pertahanan atau batasan di bawah tanah. Lu Chen melarikan diri ke dasar kota dengan sangat lancar, dan melarikan diri ke banyak rumah kecil di mana tidak ada orang di rumahnya, berjalan-jalan. Namun, beberapa rumah yang dilindungi Lu Chen cukup bobrok. Kecuali beberapa furnitur bobrok, hanya beberapa koin gelap yang ditemukan di dalamnya. Mereka berasal dari keluarga miskin. Faktanya, tidak hanya umat manusia, ada orang miskin di ras manapun, dimanapun mereka berada. Lupakan orang miskin, jika ingin merampok, rampoklah orang kaya. Lu Chen mengembalikan beberapa koin Ming ke posisi semula, dan kemudian pergi ke bawah tanah, mencari rumah besar di mana-mana. Menurut logika normal, orang miskin tidak mampu tinggal di rumah besar, tempat tinggal orang kaya. Sepanjang jalan, Lu Chen melihat ke atas dari tanah, melihat semua rumah kecil yang bobrok, dia tertegun dan tidak melihat rumah besar apapun. Ini daerah kumuh. Lu Chen sadar. Ternyata dia mengungsi ke daerah miskin. Uang apa yang dimiliki orang miskin? Anda harus melarikan diri ke daerah kaya untuk mendapatkan uang. Benar sekali, tujuan pelarian Lu Chen ke kota dunia bawah adalah untuk merampok koin dunia bawah. Dia memiliki kemampuan mutlak untuk menggunakan koin Ming, jadi tentu saja dia tidak ingin mengambil kembali beberapa pakaian Ming yang lama, tetapi hanya membeli beberapa set pakaian Ming yang baru. Linghua adalah Ratu Agung dari klan Roh, jadi biarkan Linghua memakai pakaian lama Ming Ren, oke. Terlebih lagi, kali ini dia datang untuk mencari tulang bangau Suandan, bukan untuk memata-matai musuh, dan dia tidak ingin memakai pakaian lama orang lain, jadi siapa yang peduli padamu dengan gaun lusuh seperti itu? Kalau mau pakai bisa pakai yang baru, yang tinggi,
yang bisa menonjolkan kekayaan, dan yang bisa sok. Jika Anda ingin membuat tubuh bergaya, tetapi tidak punya uang untuk membuat wall, Anda harus mendapatkan sejumlah koin hantu. Permukiman kumuh di kota dunia bawah ini agak besar, dan kecepatan melarikan diri Lu Chen tidak terlalu lambat, dia bisa melarikan diri ribuan mil dalam sekejap mata. Namun Lu Chen melarikan diri dalam waktu yang lama sebelum dia melarikan diri dari daerah kumuh dan sampai ke suatu tempat yang penuh dengan gedung-gedung tinggi dan banyak orang. Tempat ini terlalu makmur, pasti kawasan pusat kota dengan banyak pertokoan. Tempat tinggal orang kaya tidak ada di sini. Lu Chen tidak naik ke sini, tetapi terus melarikan diri ke depan. Mengenai tata ruang internal kota pada dasarnya sama. Terlepas dari ras manusia, ras monster, dan ras Ming, ini adalah pusat kota sebagai inti dan kawasan komersial paling makmur. Penyebarannya keluar pusat kota merupakan kawasan pemukiman masyarakat di dalam kota, yang umumnya terbagi dalam beberapa tingkatan. Setelah lebih dari setengah batang dupa, Lu Chen akhirnya melarikan diri ke daerah yang penuh dengan rumah-rumah besar. Tidak hanya banyak rumah besar di sini, tapi juga banyak rumah besar dengan halaman, bahkan banyak rumah besar yang besar. Daerah kaya akhirnya tiba. Saatnya merampok. Lu Chen membidik sebuah rumah besar dan melarikan diri ke dalam, menemukan sebuah ruangan kecil kosong secara acak, dan melarikan diri ke sana. Ternyata ini kamar pelayan, tidak ada barang bagus di dalamnya, hanya beberapa set jubah polos yang digantung. Oke, kali ini aku akan menjadi pelayan. Lu Chen tidak terlalu peduli, dia hanya melepas satu set jubah biasa dan memakainya untuk berpura-pura menjadi pelayan mansion. Konon banyak orang kaya yang kehilangan uangnya, dan itu semua dilakukan oleh para pelayan. Lu Chen tersenyum, meluruskan jubahnya, dan membuka pintu. Saat dia melangkah keluar ruangan, dia mendengar seseorang berteriak, "Hei, ada pelayan di sini, segera tangkap dia." "Maaf, bagaimana situasinya?" Lu Chen tercengang, dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, seseorang menangkapnya. Orang yang membunuhnya, mengenakan baju besi, ternyata adalah penjaga istana yang perkasa. Hanya saja, di mata Lu Chen, budidaya penjaga rumah ini memalukan. Alam Tiangang, jika Lu Chen tidak menyembunyikan kultivasinya, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan berpura-pura menjadi orang biasa, orang ini ingin menyingkirkannya dan membicarakannya di kehidupan selanjutnya. "Bagaimana dengan keadaan adikmu?" Seorang pelayan berani menanyakan 3 pertanyaan dan 4 pertanyaan, "Apakah kamu tidak sabar untuk hidup?" Penjaga itu memutar matanya, mengangkat tangannya, dan mengusir Lu Chen. "Lokasi pembangunan di sini kekurangan orang, dan kamu muncul pada waktu yang tepat, segera pindahkan batu batanya, jika saya melihat kamu bermalas-malasan, kamu akan mati hilang." Lu Chen terbang lebih dari 10 kaki dan jatuh ke tanah, hanya untuk menemukan bahwa dia berada di depan sebuah bangunan yang belum selesai. Banyak orang yang bekerja di sini, antara lain tukang plester, tukang kayu, kuli, pembantu, ada sekitar ratusan orang yang semuanya sedang mempercepat pembangunan gedung ini. Ada banyak orang, tapi penjaga supervisornya tidak banyak, hanya yang menangkap Lu Chen tadi. Tetapi penjaga rumah tidak peduli untuk menangkap Lu Chen, tetapi berjalan berkeliling, seolah ingin menarik orang. Sementara yang lain bekerja keras, tidak ada yang memperhatikan Lu Chen. Tentu saja, Lu Chen tidak akan sebodoh itu hingga benar-benar ingin memindahkan batu bata. Jadi dia menyelinap pergi ketika tidak ada yang memperhatikan, dan pergi ke sebuah rumah di sampingnya, meninggalkan lokasi pembangunan di sana. Berhenti, saat Lu Chen berbelok di tikungan, Leng mungkin saja ditangkap lagi. Orang yang menangkapnya juga adalah Fu Wei, tapi yang lain, bukan yang sebelumnya. "Tempat di mana bank itu penting, apa yang kamu lakukan di sini?" Seorang pelayan, hantu Congcong, kata penjaga itu dengan dingin. "Bang." Lu Chen sangat gembira, jadi dia membuka kepalanya untuk melihat. Selain penjaga mansion yang menangkapnya, ada 3 penjaga mansion yang menjaga pintu rumah ini. "Benar, ini banknya. Sebagai pelayan mansion, kamu bahkan tidak tahu bahwa ini adalah tempat terlarang." Penjaga itu berkata dengan garang, "Tidakkah kamu tahu bahwa tuan kita paling membenci pelanggar?" "Apa yang ada di bank?" Lu Chen bertanya seperti ini, dia tidak tertarik pada siapa pemilik rumah besar ini. Hanya apa yang ada di bank. Biasanya, perbendaharaan adalah tempat menyimpan uang. Hal ini berlaku pada ras manusia dan ras monster. Saya tidak tahu apakah hal yang sama terjadi pada ras Ming. Oleh karena itu,
Lebih baik Lu Chen bertanya dengan santai, agar tidak membuang waktu. Kamu bodoh? Perbendaharaan perak secara alami adalah koin Ming. Menurutmu apakah itu kepala manusia? Penjaga rumah itu mencibir, mengangkat pisau panjang, dan mengarahkannya ke Lu Chen. Pelanggar akan mati. Hebat, akhirnya menemukan banyak uang. Lu Chen terkekeh, mengulurkan tangannya untuk menyentuh tubuh Fu Wei, dan dengan sedikit kekuatan, meridian Fu Wei hancur dan dia mati di tempat. Dan penjaga rumah itu hanya berada di negara bagian Tiangang, jauh dari tahap budidaya roh primordial. Dia meninggal segera setelah dia meninggal, dengan tenang, dan tidak mengganggu 3 penjaga rumah lainnya. Namun 3 penjaga lainnya tidak berakhir dengan baik ketika mereka bertemu Lu Chen. Ketika mereka melihat kaki tangan mereka jatuh perlahan, Lu Chen telah tiba di depan mereka, dan kemudian mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersenandung, dan mengikuti kaki tangan mereka ke surga Elysium. Lu Chen membawa keempat penjaga yang tewas, menempatkan mereka berdiri di kedua sisi pintu, dan mengikat mereka dengan kekuatan, menciptakan ilusi penjaga yang berdiri. Kemudian, Lu Chen pergi ke gerbang rumah untuk melihat-lihat. Gerbangnya tidak dikunci, tapi ada batasannya. Ada larangan di kas bank, itu hal yang paling lumrah. Belum lagi pintu gudang yang dibatasi, harus banyak di dalam, bahkan di bawah tanah, untuk mencegah orang menggali lubang dan mencuri uang. Namun, ketika Lu Chen mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu, batasan yang ditempatkan di pintu segera hancur. Pembatasan ini berada pada level yang sangat rendah bagi Lu Chen. Anda hanya dapat bertahan melawan alam Tiangang, atau alam Xuanming, belum lagi para suci, bahkan yang mulia. Lu Chen masuk ke brankas bank, tidak peduli berapa banyak batasan yang ada, semuanya dilanggar satu persatu. Segera, Lu Chen menemukan ruangan tempat penyimpanan koin. Ada tumpukan koin hitam dan puluhan kartu hitam di dalamnya. Kartu hitam itu mirip dengan kartu kristal di wilayah Desolasi Timur. Mereka dapat menyimpan koin hantu dan dapat dibelanjakan langsung dengan kartunya. Namun, jika Anda berbelanja dengan kartu, akan ada catatan, banyak bahaya tersembunyi, dan mudah bagi orang untuk mengetahui bahwa Lu Chen bukanlah pemilik kartu. Kota dunia bawah ini baru saja lewat, jika ada masalah yang terjadi di sini, itu pasti akan mempengaruhi pusat di mana dia pergi jauh ke dunia bawah. Oleh karena itu, Lu Chen tidak mengambil kartu hitam dengan koin hantu dalam jumlah besar, tetapi menggunakan cincin luar angkasa untuk menyimpan koin hantu, dan tidak mengambil terlalu banyak, hanya sepertiga dari koin hantu di dalam ruangan, sekitar beberapa ratus juta keping. Setelah keluar kalau langsung belanja tunai tidak akan ada bekasnya. Bagaimanapun, dia di sini hanya untuk membeli sesuatu. Mingbi hanyalah mata uang transisi, dan tidak ada gunanya meminta sebanyak itu. Meninggalkan perbendaharaan, melarikan diri ke dalam tanah, dan meninggalkan Dafuyuan dengan rapi. Kembali ke daerah ramai di pusat kota, Lu Chen menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, memanjat, dan kemudian berjalan dengan angkuh. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota Mingsu, jadi wajar saja jika saya merasakan perbedaan produk dan adat istiadat Mingsu. Sesampainya di toko pakaian kelas atas, Lu Chen langsung masuk, tetapi hampir diusir oleh petugas. Alasannya adalah karena toko ini menjual pakaian kelas atas, dan merupakan tempat keluar masuknya orang-orang kaya. Jika Anda tidak kaya, Anda mahal. Dan Lu Chen mengenakan seragam pelayan sederhana, dan dia tampak seperti orang miskin dari kelas bawah. Jika petugas sombong itu tidak mengusirnya, dia akan menjadi hantu. Hanya saja budidaya petugasnya belum pada tahap Tiangang, bagaimana dia bisa mengejar Lu Chen. Segera, Lu Chen menamparkan petugas itu dengan ringan, dan kemudian wajah petugas itu bengkak di satu sisi, dan dia pergi mencari bosnya sambil menangis. Di mana bocah malang itu datang ke sini untuk bermain liar, apakah dia tidak sabar? Anak ini memakai seragam pelayan, mungkin digunakan sebagai pelayan orang lain, murah banget. Saya benar-benar tidak tahu untuk apa dia datang ke sini. Apakah barang-barang di sini terjangkau baginya? Belum lagi pakaian di sini, bahkan sepasang kaos kaki sembarangan, dia tidak mampu menghabiskan tenaga kerja 100 tahun. Jika dia berakal sehat, dia harus pergi secepatnya, dan jangan mempermalukan dirinya sendiri di sini. Dia ingin pergi. Dia berpikir dengan indah. Dia memukuli petugas, yang mempengaruhi bisnis toko, dan bos tidak akan membiarkan dia pergi. Petik 2, itu benar, tidak ada yang akan membiarkan dia pergi, apalagi bahwa bos di sini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi,
jadi dia tidak bisa ditindas begitu saja. Bocah malang ini sepertinya memiliki sedikit kultivasi, tapi aku tidak tahu alam macam apa itu. Jika dia bisa menghajar petugas itu, dia mungkin berada di alam Tiangang, atau paling banyak alam Xuanming, dan dia tidak akan lebih tinggi dari itu. Ada juga beberapa pelanggan di toko tersebut, semuanya mengenakan pakaian brokat, emas dan perak, dan sekilas mereka dapat mengetahui bahwa mereka kaya atau mahal. Kelompok pria ini tampak jijik pada Lu Chen, mereka semua mencibir, dan mereka semua pergi ke teater untuk melihat bagaimana bos di sini menangani Lu Chen. Saat berikutnya, cibiran dari kelompok pria ini menghilang, dan semua orang tercengang dan terkejut. Karena, ketika mereka melihat Lu Chen membuka cincin luar angkasa, dia menuangkan koin hantu ke dalam tanah satu demi satu, dan segera menumpuk seperti gunung. Tumpukan koin hantu itu setidaknya berjumlah 100 juta keping, yang mengejutkan penonton. Wajah orang-orang itu terasa panas, seperti baru saja ditampar. Mereka bisa dibilang orang kaya atau mahal, tapi koin hantu yang mereka bawa hanya puluhan ribu, dan paling banyak tidak melebihi ratusan ribu. Tentu saja, mereka bukanlah orang kaya raya, dan seluruh keluarga mereka hanya berjumlah 10 hingga 20 juta. Tapi pelayan itu menuangkan 100 juta koin Ming dengan santai, dan itu belum dicurahkan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang tersisa di dalamnya. Ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain, mereka disebut miskin bajingan, miskin sejati. Apakah anak itu seorang pelayan? Sudah jelas dia masternya, oke. Baru saja saya memandang rendah orang sebagai orang miskin, tetapi mereka tidak mau menjawab, dan langsung menjawab dengan uang, menamparkan wajah mereka yang tidak terlihat. Bajingan itu baru saja mengatakan bahwa aku tidak mampu membeli sepasang kaus kaki dengan gaji 100 tahun. Lu Chen berkata sambil mencibir, dan penonton terdiam sesaat, dan orang-orang itu saling memandang, bahkan tidak berani kentut. Orang malang yang berani membuat masalah di tokoku dan memukuliku, keluarlah padaku, dan aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Suara marah datang dari aula dalam toko, dan kemudian seorang pria yang tampak seperti bos keluar. Bosnya tinggi dan perkasa, dengan nafas yang kuat, dan dia ternyata adalah seorang pejuang di alam abadi. Alam Xiantai terletak di luar kota dunia bawah, yang memiliki tingkat budidaya tinggi, dan bos ini adalah salah satu master terbaik di kota. Namun di mata Lu Chen, ini tetaplah semut di antara semut. Aku mengalahkanmu, apakah kamu berani memukulku? Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Bos, ini dia, orang malang ini. Petugas itu menutupi wajahnya, menunjuk ke arah Lu Chen, setengah berbicara, dan tiba-tiba melihat tumpukan besar koin hantu di samping Lu Chen, dan mata simpatik dari pelanggan di sekitarnya, dan tidak bisa menyelesaikan sisa kalimatnya.